Saya Permatasari harap dapat hadir kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita semua, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa Go Healthy pasti tahu dong ya kalau program Go Healthy hadir setiap harinya menjumpai Anda, dan di sini kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Dan bagi Anda yang saat ini punya keluhan kesehatan, yuk simak baik-baik perbincangan kita hari ini, siapa tahu kisah dari narasumber kita hari ini punya cerita yang sama seperti Anda. Baiklah pemirsa, kalau kita berbicara mengenai penyesalan ini memang selalu datang terlambat, tak terkecuali dalam menyesali pola hidup yang buruk, sehingga akhirnya terkena komplikasi penyakit. Hal inilah yang dirasakan oleh Bapak Tony Samosir. Beliau mengaku punya pola makan yang buruk. Pak Tony harus menerima dirinya mengalami gagal ginjal stadium akhir. Hal ini juga yang makin dipicu karena beliau memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkendali. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Halo Mbak Ai. Sehat halo, ya? Pemirsa, Pak Tony juga. Halo dok. Dan di sampingnya juga ada si cantik ya Mbak Preti. Hai. Halo. Ada juga yang ganteng di sebelah saya, ada Pak Tony. Halo Pak Tony. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik Mbak. Mas Tony usia saat ini berapa? Usia saya 39 tahun. Aktivitas sehari-hari saya di organisasi. Organisasi apa nih? Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Kenapa Iya. beliau Kenapa ada di saya bisa organisasi aktif itu? di situ? Setuju. Apakah pernah mengalami? Saya sendiri adalah penyintas pasien ginjal. Oke. Iya. Yang berujung pada dialisis atau yang dikenal awam itu cuci darah. Cuci darah. Begitu. Sejak tahun 2009. Pada saat itu dikarenakan hipertensi yang tidak terkontrol. Tensi saya dulu tingginya sampai di 220, di 240 per 140, 120. Tinggi banget loh Tinggi itu. banget. Itu sudah lama Bapak rasakan, Mas Tony rasakan, atau deket-deket dari 2009 itu baru tahu? Pada tahun 2008 itu saya harus operasi apendik atau yang dikenal dengan usus buntu. Usus buntu. Oh ya. baik. Ya, Aha. pas di tensi, loh tensi saya di situ kok 180. Oh, udah Apakah tinggi. cemas atau tidak? Tapi dokter itu mendiagnosis kamu memiliki hipertensi. Jalan baik, berhasil, sukses, ya. Tetapi obat hipertensinya tetap harus saya minum. Tapi sudah minum sudah habis obatnya saya nggak minum lagi. Nah, Nggak minum nggak lagi? kontrol Nggak kontrol lagi. Oke, Oh, berarti hipertensinya nggak kontrol lagi. Karena nggak ada Nggak kontrol gejala ya? lagi. Nggak ada gejala waktu itu yang dirasakan. Hipertensi itu silent killer. Ya. Dia tidak ada gejala sama sekali, tidak pusing, Iya. tidak berat kepalanya. 2008 baru ketahuan ada hipertensi, 2009 langsung gagal ginjal. Jaraknya nggak terlalu lama. Jauh ya. Iya. 1 tahun. 1 Iya, tahun. 1 tahun. Dulu waktu saya kuliah, itu harus ada pemeriksaan kesehatan. Iya, Tahun oke. 2021 normal. Masih normal. Begitu. Saya juga sering berapa kali demam begitu ya ke rumah sakit gitu. Itu juga normal. Masih bagus-bagus Tapi nggak tahu aja. kenapa kejadian begitu cepat. Ya. Ah. Tim dokter juga heran begitu. Kenapa ini kok cepat banget dalam jangka waktu setahun? Iya. Tapi saya percaya begini, ginjal itu kan sifatnya progresif. Iya. Artinya dia kalau udah turun tidak bisa naik lagi. Iya. Iya, setuju. Itu. Setuju. Dia akan jalan maju Kalau ke udah depan. rusak nggak bisa Iya. lagi Nggak balik balik. lagi. Betul, itu yang saya halamin. Oke. Nah makanya pada tahun 2009 di bulan Maret, nah saya jatuh sakit demam, diperiksa di dokter di rumah sakit, oh iya saya mengalami radang ginjal. Kreatinin saya situ pada saat itu Tinggi? 3. Oh, Oh, udah pada tiga. saat itu Sudah sudah tiga. warning Gagal sebenarnya. ginjal akut. Itu kalau sudah masuk antara stadium 3, stadium 2, stadium Ya. 3. Oke, apakah memang ada pola hidup yang tidak baik, pola makan dan lain-lain yang kurang baik sebelumnya? Iya, hijrah dari Jogja saya ke Jakarta. Merantau. Hidup ngekos, Yes. tentu pola makan berantakan. Rata-rata penyakit ginjal kronik itu disebabkan oleh 2 penyakit, hipertensi dan diabetes yang Diabetes, berujung iya. pada Iya. cuci darah. Tapi gula waktu itu nggak ada. Nggak ada. Kira kalau diabetes panjang, tapi hipertensi ini cenderung pendek untuk terjadi yang berujung pada cuci darah. Cuci darah. Biasanya penyebabnya di mana? Paling banyak diabetes atau hipertensi? Paling banyak di hipertensi. Anak-anak muda seperti saya, usia-usia produktif lah saya katakan ya. Usia produktif itu biasanya dikarenakan oleh hipertensi yang kebanyakan. Oh, begitu. kebanyakan. Nah, jadi ini Paling muda usia berapa yang Bapak kenal di usia produktif? Kalau kayak teman saya ada usia 15 tahun sampai sekarang
dari nefro anak, Pindah dari ke nefro. ginjal anak ke ginjal dewasa, bahkan udah pindah. Oke. Iya, Kita iya, bukan iya. kita hanya ingin mengingatkan saja kepada pemirsa di rumah ya. Jangan berpikir bahwa hipertensi itu terjadinya kalau pada usia tua di atas 40 ya Iya. kan. Juga jangan berpikir bahwa hipertensi itu terjadinya ujuk-ujuk ya kan. Tapi pola hidup kita yang salah terlalu banyak. Makan makanan yang tadi asin-asin, Ada pengawet, gorengan. iya. Tapi kita bukan salahin makanannya, tapi pola hidupnya. Ngerokok nggak waktu itu? Saya nggak merokok, saya nggak minum alkohol. Tapi begadang nih, saya udah sempat ngobrol sama Mas Iya. Tony. Nah, untuk pola tidurnya sendiri bagaimana nih Mas Tony? Iya, kebetulan kantor saya dulu itu ada sistemnya sistem shifting, begitu kan. Ada sampai malam begitu ya. Nah, itu juga nggak bagus juga ya namanya kalau udah ditakdirkan kalau malam harus memang tidur ya. Harusnya Waktu tidur. badan juga emang harus tidur dan Iya, istirahat. setuju. Karena kan manusia Gitu. ini bukan makhluk nokturnal ya sebenarnya. Iya, nggak iya. bisa dibalik memang kita. Betul, betul. Oh, jadi Begitu. apa yang Terus apa yang dialami? terjadi nih pas satu udah malam begadang, apa yang dialamin? Makan sembarangan jadinya. Kalau namanya orang begadang itu butuh makan. Biasanya dimakan kita kalau misalnya lagi di Gorengan. kantor, ya apa aja martabak biasanya kan. Biasalah orang-orang kantoran ya. Nasi goreng. Nasi goreng, soto, apa yang lewat Pokoknya dimakan. Ya, Pokoknya dimakan. ini sebenarnya baik juga Pak Tony, ini juga sebenarnya apa ya, warning buat kita ya. Betul. Bahwa pola hidup tuh tetap harus menjadi pegangan. Jangan sampai kita menuai penyakit karena pola perilaku hidup kita yang tidak sehat. Waktu didiagnosa gagal ginjal dan harus cuci darah, bagaimana perasaanmu? Wah, itu seperti kiamat kecil. Nah, Langit runtuh ya. Oh iya, Nah. Ya. nggak akan ada yang bisa orang pertama kali menerima kamu gagal ginjal dan harus Gak cuci bisa darah. happy aja. Gak mungkin B aja, Iya. gak mungkin ya. Nah. Nggak mungkin baik-baik saja dan dia bisa menerima. Siap dok, Iya. saya laksanakan. Nggak ada. Satu. Yang ada orang kabur dari ruangan. Dan itu juga yang terjadi pada Bapak. Itu waktu juga yang terjadi dengan saya. Harus saya akui. Karena kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa mulut pahit. Saya tidak merasa kelelahan. Saya Ya. tidak merasa pusing. Oke. Lah kok didiagnosis? Oke. Tapi ada yang lucu nih, saya dengar ceritanya waktu itu ada yang membuat Bapak tuh sampai dirawat itu karena cegukan. Boleh gak diceritain waktu itu gimana tuh Pak? Oh iya, kita tahu bahwa belimbing itu bisa menurunkan hipertensi. Betul. Ya, ada yang mengatakan demikian. Tetapi kalau sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, belimbing racun bagi tubuh kita. Yang ada ketika saya begadang, saya makan belimbing pada saat itu. Oke. Ya, saya makan, habis makan belimbing kok saya cekukan. Oke. Cekukannya sampai 5 hari saya cekukan. Sampai capek sendiri. Capek sendiri, yang pada akhirnya saya ke klinik, tensi saya tinggi, dikatakan saya hanya dikasih obat mual, penurun demam, ya. Lalu saya pulang ke rumah, jam 10 malam saya muntah-muntah lagi. Di rumah itu sendiri, saya pergilah ke rumah sakit, ya. Nah, di sana saya ditanganin, rupanya tensi saya harus diturunkan dulu. Ya, di bawah lidah ya, biasalah, Ya. emergensi. Habis itu saya nggak tahu tiba-tiba saya sudah di HCU. berarti sempat ada waktu koma ya? Penurunan Ada, kesadaran. penurunan kesadaran. Ada penurunan Penurunan kesadaran. kesadaran. Setelah itu baru saya dipindah ke ruang perawatan, tapi saya tidak tahu loh bahwa saya harus cuci darah. Cuci darah. Kalau saya tahu di HCU tuh saya harus cuci darah, mungkin saya coba udah pulang copotin duluan. ini. Saya kabur. Ini menarik sekali kalau kita berbincang-bincang dengan kisahnya, tentang kisahnya Iya. Pak Tony ini. Nanti kita akan membahas lagi kira-kira tipsnya apa dan solusinya apa untuk pemirsa di rumah yang kali ini punya masalah hipertensi. Nanti juga ada teknologi yang dapat bantu kendalikan hipertensi. Dan kita cegah komplikasinya apa sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan saya mau ingetin lagi nih untuk pemirsa yang saat ini punya keluhan hipertensi yang belum terkendali, masih naik turun atau cenderung tinggi. Yuk segera kendalikan. Kenapa? Karena nantinya kalau hipertensi dibiarkan, tidak dikendalikan, bisa terjadi komplikasi. Salah satunya adalah gagal ginjal. Ini yang dialami oleh narasumber kita hari ini, Mas Tony Samosir. Saat ini bagaimana kondisi dari ginjal Mas Tony sendiri? Ketika saya divonis pada saat itu, ya, didiagnosis ya, penyakit ginjal kronik, stadium akhir, Oke. tentu sebagai orang awam akan mencari teknologi apa sih yang terbaru. Ya. Ternyata
ketika orang didiagnosis penyakit ginjal kronik, tidak akan bisa mengembalikan lagi fungsi ginjal. Hanya ada 3 modalitas, 3 pengobatan untuk orang bisa survive. Meskipun dia gagal ginjal, dia tetap mampu beraktivitas. Yaitu yang pertama adalah hemodialisis, atau lebih dikenal awam adalah cuci darah. Yang kedua adalah peritoneal dialisis, yaitu pergantian cairan untuk gagal ginjal, untuk membuang urea di dalam tubuh atau kelebihan cairan di dalam tubuh. Yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Ini adalah yang mendekati normal. Ketika saya didiagnosis, mau nggak mau saya harus menjalanin cuci darah. Pada tahun 2016, barulah saya memilih modaliti lain, yaitu dengan melakukan transplantasi ginjal. Saya kira transplantasi ginjal kualitasnya yang paling baik, yang mendekati normal. Kita tidak perlu datang ke rumah sakit 2-3 kali seminggu. Satu sesi cuci darah itu 5 jam loh. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Kelereran dong pekerjaan. Bukan hanya keleleran, aktivitas sosial semua berantakan. Semua berantakan. Punya mimpi indah itu runtuh. Begitu saja. Saat ini masih melakukan cuci darah? Saya Kan tidak. udah transplantasi. Saya sudah transplantasi ginjal sejak sudah tahun transplantasi. 2016. Siapa yang memberikan? Istri saya. Kalau orang gagal ginjal, cara terbaik adalah yang melakukan transplantasi ginjal. Tidak ada pilihan lain. Iya. Kita bisa berkarir, berpergian, apapun bisa dilakukan karena mendekati orang normal. Kalau orang normal itu tidak minum obat, transplantasi ginjal, minum obat seumur hidupnya. Seumur hidup. Pengganti cuci darah seumur hidup. Ya, Betul. oleh karena itu yang terpenting apa? Jangan sampai Kena cuci gagal darah, ginjal. jangan sampai hipertensi, Iya. jaga itu semua. Jangan sampai akhirnya hancur kehidupan gara-gara pola hidup kita, dari mulai pola makan, pola tidur, kemudian pola olahraga sampai manajemen stres kita Iya. jelek. Benar. Dan tadi sering lakukan medical check up, ya supaya kita tahu tensi kita berapa. Lalu kalau dokter mengatakan minum obat hipertensi, ya minum. Iya. Dan satu lagi, bantu dengan teknologi yang memang khusus untuk darah dan pembuluh darah. Biasanya pemirsa itu yang namanya tekanan darah tinggi itu disebabkan oleh darah yang kental, ya, dan pembuluh darah yang kaku. Nah, ada teknologi yang namanya teknologi laser khusus untuk darah, di mana dia bisa mencegah penempelan keping-keping darah sehingga aliran darah lancar, atau yang sudah menempel itu juga bisa diuraikan, dan pembuluh darahnya yang kaku yang mengakibatkan tekanan darahnya tinggi itu dibuat elastis kembali dengan mekanisme nitric oxide. Pembuluh darahnya akan melebar, pembuluh darahnya akan lebih elastis sehingga tekanan darahnya juga akan turun. Nah, itu 2, hipertensi tadi dikatakan juga karena diabetes. Ya kan? Iya, nah, betul. teknologi laser juga bisa membantu untuk diabetesnya ya. Ketika kita berbicara masalah diabetes, gula ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena merupakan sebuah sumber bahan baku untuk membentuk energi. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita kebanyakan, apa yang terjadi? Akhirnya numpuk di dalam pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan pembakaran gula darah menjadi energi sehingga energinya bertambah. Nantinya harapannya gula darahnya bisa lebih terkendali. Tapi di saat yang bersamaan tetap nih harus dikendalikan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga tentunya harus tetap mengikuti anjuran dokter serta kontrol ke dokter secara rutin. Jangan sampai hipertensi dan diabetes Anda berujung ke komplikasi. Di sini ada bukti nyatanya dan Pak Tony sendiri juga menyaksikan banyak sekali orang-orang sekitarnya yang mengalami demikian. Belajarlah untuk menjadi orang yang bijak. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruknya kita tinggalkan. Benar. Jadi bagi Anda yang sudah tahu nih, sulit sekali mengendalikan tensinya, gula darahnya yang tinggi juga sulit dikendalikan. Yuk terapkan 4 pilar pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Kita atasi masalahnya sekarang juga dan cegah komplikasinya. Lalu gimana cara mendapatkannya? Silakan Anda menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi terkait keluhan kesehatan yang dialami oleh Pak Tony dan juga solusinya pada Anda. Tapi saat lagi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Pemirsa, saya mau tanya nih, jangan bosan ya, saya mau tanya, kapan terakhir Anda melakukan cek kesehatan?
Ayo, kalau belum pernah sama sekali, ayo segera lakukan cek kesehatan biar Anda tahu rapor tubuhnya seperti apa. Baik atau tidak, jangan sampai nanti Anda kaget tiba-tiba tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterol tinggi. Terlambat dan menjadi komplikasi. Boleh dong Mas Tony, sentil pemirsa sedikit gitu ya, biar mereka tahu pentingnya untuk mengetahui ilmu kesehatan. Terkadang kita tuh kayak gitu tuh karena memang kurangnya edukasi. Jadi kesehatan itu menjadi hak dasar kita sebenarnya. Ya, kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Bahkan kita bisa berbicara tentang politik, ya, dan lainnya. Tapi ketika kita sakit, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk itu bagi pemirsa yang ada di rumah, yang masih usia produktif, baiknya menjaga kesehatan, ya, mengontrol tekanan darah, ya, makannya itu kita kalau nggak asin, nggak mantep rasanya, ya. Untuk itu harus mengurangi yang asin-asin, mengurangi yang manis-manis. Nah, bagi teman-teman juga yang memang aktivitas kantornya begadang, bahwa tubuh itu memang butuh istirahat, ya. Kalau nggak istirahat, maka resiko sakit, daya tahan tubuh juga rendah. Gagal ginjal yang sudah turun ginjalnya hanya bisa dipertahankan agar tidak lanjut menjadi gagal ginjal kronik stadium akhir. Nah, untuk itu pesan yang di rumah itu tadi saya katakan, makannya, pola makannya dijaga, ya, jangan karena masih muda dirinya masih kuat, berasa bugar ya. Merasa bugar. Dan kita sendiri ini sebagai praktisi kesehatan ya, Fred, kita kadang-kadang suka yang ngomong misalnya gini, alah udahlah, nggak tahu sih dia enaknya goreng-gorengan, nggak tahu sih dia enaknya ngerokok, selalu begitu. Alah, nggak apa-apa, diabetes tinggi, kolesterol tinggi itu kan cuma di laboratorium. Nah, begitu. Dan kalau sudah begini, ini saksi hidup loh, bagaimana cuci darah susahnya, baru akhirnya kan nyesel kan? Ya, nyesel, kalau bisa pasti diulang lagi hidup, pengennya ya, pengennya hidup sehat. Betul kan? Yuk yang muda-muda nih, apalagi kalau orang tuanya ada diabetes, orang tuanya ada hipertensi, turunan, kayak saya ini ada turunan. Berarti kita tuh jauh lebih hati-hati menjalani untuk pola hidup sehatnya. Pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, dan pola olahraga. Tapi ingat juga check up. Setelah check up, ikuti anjuran dokter. Kalau udah hipertensi, ayo minum obat, minum. Kalau dia ada obat diabetes, minum. Dan satu lagi adalah teknologi. Karena memang teknologi ini diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ketika dinyalakan sinar laser itu akan memberikan 3 warna. Warna yang merah untuk kekentalan darah, warna yang biru untuk pembuluh darah, dan warna yang kuning ini yang penting juga ya. Kalau kita memasuki usia semakin tua, yaitu kita kurang tidur karena hormon melatonin berkurang, nah diaktifkan kembali oleh sinar yang kuningnya ya. Dan sinar kuning juga mengaktifkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin ya. Akibatnya apa? Tidur kita nyenyak, kemudian kita juga bahagia, akibatnya juga imunitas kita akan baik dan kita akan kelihatan awet muda. Ketika volume otot menurun karena meningkatnya usia, gula darahnya jadi naik, kolesterolnya juga jadi naik. Tidak jarang akhirnya menyebabkan hipertensi dan bisa berujung ke komplikasi-komplikasi yang lainnya. Nah, itu mengapa kita penting nih untuk menjaga volume otot kita. Mengapa hadir peranan teknologi untuk membantu kehidupan kita, meningkatkan kesehatan kita. Salah satunya adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot, sehingga saraf dan otot menjadi lebih aktif. Nantinya otot menjadi ada pergerakan, kontraksinya dibantu, volumenya tetap terjaga. Dengan volume otot yang terjaga ini mendatangkan banyak manfaat. Yang pertama adalah pembakaran gula darah dan kolesterol menjadi meningkat. Maka kolesterol dan gula darah ini bisa menjadi lebih terkendali lagi. Lalu yang kedua nih, dengan otot yang terjaga, maka pergerakan juga menjadi lebih terbantu. Karena kan ketika kita meningkat usia atau semakin tua kan pastinya tentunya pengen tetap lebih aktif ya. Nah, peranan otot juga memegang peranan yang penting. Lalu yang ketiga nih, dengan otot yang terjaga, beban pada persendian juga menjadi lebih ringan. Sehingga bisa membantu mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti peradangan pada persendian atau pengapuran sendi. Dengan otot yang kuat, tulang kita pun menjadi lebih kuat. Nah, harapannya adalah dengan volume otot yang terjaga, kualitas darah yang baik, kualitas pembuluh darah yang baik, itu resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bisa kita turunkan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat video tayangan masyarakat yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan alat kesehatan teknologi laser. Kita saksikan sama-sama ya, ini dia.
Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Kita itu selalu bahagia kalau melihat masyarakat Indonesia yang tadinya sakit terbantu kesehatannya berkat penggunaan teknologi laser. Pastinya kita bahagia. Dan Mas Tony, saya tahu Mas Tony saat ini sudah bahagia, sudah sehat gitu ya. Mungkin ada harapan yang ingin Mas Tony sampaikan atau ucapan? Buat istri saya, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya hingga hari ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk hidup yang kedua kali. Semoga kita sehat, terus berjuang sampai akhir kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Mas Tony sudah hadir di Go Healthy, sudah berbagi sama kita di sini. Terima kasih dan sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Dan terima kasih untuk Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, juga mengedukasi untuk masyarakat di luar sana. Dan bagi Anda pemirsa yang saat ini masih mengeluhkan, susah sekali mengendalikan hipertensi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, yuk sehat, gimana caranya? Terapkan 4 pilar pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi tersebut? Silakan Anda menyaksikan perbincangan berikut ini. Ini dia. Mas Panji, dari ceritanya Pak Tony tadi, kita betul-betul belajar ya. Apalagi motivasi-motivasinya, nasihat-nasihatnya. Aku aja gak ketampar sih. Ya aku juga, karena sebagai kepala keluarga harus ingat bahwa bukan hanya kebutuhan ekonomi yang perlu kita jaga, tapi kondisi kesehatan kita juga perlu kita jaga untuk keluarga kita juga. Makanya kan berbagai upaya perlu kita lakukan. Berjuang untuk melakukan pola hidup sehat. Ya, setuju. Dan makanya saya pakai ini 2 kali sehari nih. Selalu pakai dokter laser. Termasuk nih, kalau misalnya ternyata pakai dokter laser, tapi ada intranasalnya yang betul. dipakai di hidung ya. Betul, memang kan kalau misalnya kita memiliki dokter laser itu udah pasti dapat intranasal secara gratis tuh. Itu kan digunakannya di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi bisa membantu beberapa keluhan lainnya yang berhubungan di area kepala. Selain itu juga kan kita juga kalau misal dibutuhkan kita bisa menambahkan laser pad. Nah ini kan yang kita bisa taruh ini loh Mbak Tantri. Bisa taruh di tangan kita, bisa taruh di kaki kita. Untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Jadinya bisa membantu merangsang regenerasi sel. Betul. Untuk membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh akibat diabetes, itu kan juga bisa. Kalau kita bicara manfaat, itu juga harus tahu bagaimana produk tersebut tuh betul-betul punya kualitas yang baik. Gitu kan, ada izinnya misalnya. Harus teliti gitu loh kita sebagai konsumen juga gitu. Karena bayangin, kalau kita memilih alat kesehatan, kita pastinya kan yang ingin yang bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga dong. Setuju. Nah oleh karena itu, makanya syarat pertama, kalau kita mau memilih alat kesehatan, itu harus sudah punya nomor AKL. Itu nomor registrasi izin edar resmi dari pemerintah. Karena memang kan tujuannya untuk membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Seperti misalnya jaminan mutu, jaminan keamanan penggunaan juga. Dan Mbak Tantri bisa tahu kan, pemirsa juga tahu kan, kalau dokter laser ini sudah dari 2011. Track recordnya sudah panjang, yang artinya sudah banyak yang menggunakan, banyak juga yang sudah merasakan manfaatnya. Dan kemudian kalau kita sudah memiliki dokter laser dari Gogomol, tentu saja pasti ada namanya garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan loh, sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Ayo jangan tunggu lagi, segera kita ambil tindakan dengan mengambil handphone, kita bisa hubungi nomor teleponnya atau mau chat juga boleh, supaya kita bisa bertanya mengenai informasi produk dan kita juga bisa berkonsultasi dulu mengenai apa yang keluhan yang saat ini kita rasakan. Ayo tunggu apa lagi pemirsa, segera angkat telepon Anda, langsung kemudian hubungi untuk bisa mendapatkan investasi terbaik yang pernah Anda rasakan untuk kesehatan Anda dan juga keluarga.